Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bimuradi. Hadirin ahli jamaah salat duhur rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak kita lupakan salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, waktu senantiasa menggerogoti kita, karena pada prinsipnya bahwa umur kita ini terbatas. Jam yang kita lewati terbatas, hari yang kita lewati juga terbatas, minggu yang kita lewati juga terbatas, bulan terbatas, tahun terbatas. Semua itu ada batasnya, dan batas itu menjadi salah satu ukuran bahwa umur kita yang sebetulnya terbatas. Maka oleh karenanya detak jantung yang kita rasakan itu cukup menjadi bahan evaluasi buat kita, bahwa dekupan jantung kita senantiasa menjadi pengurang atas umur kita. Pertanyaan berikutnya, apakah waktu yang kita lewati ini telah dimanfaatkan oleh kita, atau ia melewati kita dan ia hilang begitu saja? Ia menghampiri kita dan hilang begitu saja. Tentu semuanya kembali kepada kita sekalian. Apakah kita menjadi orang yang bisa memanfaatkan setiap waktu yang kita lewati, atau kita orang yang senantiasa melewati waktu yang kemudian menghampiri kita? Semua tergantung kepada kita. Akan tetapi kemudian yang ditekan buat kita sekalian adalah semua waktu yang kita lewati itu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh kita sekalian. Itu. Maka dalam hal ini hendaklah kita mampu memperhatikan segala masa dan juga momen-momen yang menghampiri kita, agar semua hal itu menjadi nilai yang berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai yang kemudian juga berbuah hasil, baik kebaikan untuk diri kita, untuk umat, untuk masyarakat secara keumumannya. Kemudian kenapa ada orang yang bisa lewat waktu itu begitu saja, atau ia boleh jadi tanpa memperdulikan waktu yang kemudian ia mendatanginya, kemudian lewat begitu saja? Boleh jadi orang itu terkena 3 hal, karena waktu yang menghampirinya tidak ada buah apapun. Yang pertama, boleh jadi dia waktunya menjadi hilang, atau sebabnya waktunya menjadi hilang. Yang pertama adalah karena dia tidak punya tujuan.
tidak punya al-hadfu, tidak ada tujuan. Ya saya ada ya gini saja, ulin ya ulin, tidak punya tujuan apa-apa. Orang yang tidak punya tujuan apa-apa, maka dia tidak bisa memanfaatkan waktu, dan waktu akan hilang begitu saja. Maka oleh karenanya orang ini hanya berleha-leha saja. Ada waktu senggang, ya biarkan. Ada waktu kosong, ya biarkan. Waktu mudanya, dia biarkan. Waktu sehatnya, ia biarkan. Waktu sedang mendapati kekayaan, ia biarkan. Padahal Nabi pernah menyampaikan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Yang pertamanya, sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena masa muda itu adalah masa yang paling hebat. Masa di mana pikiran cerdas, mata sehat, pendengaran jelas. Baca Quran, innahu kana tawwaba, jelas. Tapi kalau sudah datang masa harami, harus pakai kacamata. Yang harusnya dibaca innahu kana tawwaba, ya dibaca menjadi innahu kawatambaga. Bisa seperti itu. Karena kenapa? Pandangannya sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Makanya sababaka qabla haramik. Orang yang punya tujuan, dia akan mampu memanfaatkan setiap waktu yang ia lewati. 1 detik pun dia tidak akan pernah ia lewatkan, karena dia tahu dengan tujuan hidupnya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia tahu tujuan hidupnya adalah liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap momen yang ia lewati, dengan siapapun ia bertemu, apapun kondisinya, yaj'aluhu ma'budatan ilallah, ia menjadikan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disia-siakan. Malamnya dia bangun tidak hanya menarik selimut untuk tidur kembali, tapi kemudian ia gunakan untuk berwudu, menggunakan qiyamul lail, memanfaatkan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat tahajud, dengan sholat witir, dengan sholat hajat dan yang lain-lain, bahkan membaca Al-Quran, bahkan kemudian juga digunakan untuk mudzakarah, memahami ayat-ayat Al-Quran dan yang lain, dan ia manfaatkan karena dia tahu tujuan hidupnya. Orang yang tidak punya tujuan, inilah orang yang suka hilang waktunya begitu saja. Apa yang keduanya? Yang keduanya yang bisa menjadikan seseorang itu hilang waktu karena kaslan, malas. Mungkin juga dia tidak hanya kaslan, tapi tasaum, senantiasa pesimis dalam hidupnya. Karena orang yang tasaum, orang yang pesimis, dia akan didukung dengan jiwa yang malas. Malas saja. Dan malas adalah musuh bagi orang-orang yang memiliki tingkat kejuhudan yang sangat tinggi. Orang yang malas pasti hanya melewatkan waktu begitu saja. Ingat, karena tujuan hidup tidak hanya cukup oleh tujuan itu. Para ulama menyampaikan kepada kita, al-hadfu bil khutut, tujuan tanpa ada tindakan. Al-ahdafu bil khutut ahlamun wa ummiyatun. Tujuan tanpa tindakan itu mimpi di siang bolong. Artinya didukung dengan yang kedua, tanpa adanya kaslan. Dia terus berusaha. Kata Imam Al-Ghazali, sabar ketika melaksanakan taat. Sabar ketika dia datang urung dalam jiwanya, datang rasa malas, maka dia cepat untuk melakukan hal itu, mengikuti kesabaran yang di awal, karena dia telah punya tujuan untuk mendirikan qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran, untuk bermudzakarah, untuk bermutola'ah dan yang lain-lain. Dan apa yang ketiganya? Yang ketiganya kira-kira yang menjadikan seseorang hilang waktu itu, hilang begitu saja waktu itu. Kenapa? La tangzimu nafsah
dia tidak mampu untuk memanage dirinya sendiri. Jangankan memanage orang lain, memanage dirinya sendiri dia tidak mampu. Jangankan mengelola orang lain, mengelola dirinya pun dia tidak mampu. Orang yang seperti ini pasti waktunya akan hilang begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerapkan dalam kehidupannya apa yang telah dia niatkan, apa yang telah dia programkan. Dia tidak mampu. Dia tidak mampu untuk melakukan manajerial terhadap dirinya sendiri. Maka waktunya hilang begitu saja. Oleh karenanya para ahli ilmu senantiasa ia membuat schedule dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuannya apa? Karena dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu maksudnya. Maka dia buat schedule, bangun pagi-pagi jam sekian, sarapan pagi jam sekian, menulis buku jam sekian, membaca buku jam sekian, membaca Al-Quran jam sekian, sholat jam sekian, bangun malam jam sekian, berangkat ke kantor jam sekian, pulang jam sekian. Semuanya tercatat. Tujuannya apa? Semua supaya hidupnya bermanfaat dan tidak ada waktu yang terlewati. Karena semua waktu yang kita lewati itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita sekalian. Mudah-mudahan kita sebagai civitas akademika di UIN ini, baik itu di kaum dosen, para ahli ilmunya, kemudian juga para talib, mahasiswa dan mahasiswinya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan sehingga mampu merubah hidupnya dan tidak hilang dimakan waktu amal-amal yang baik yang bisa kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.